alat ukur yang paling pas untuk melihat suatu yang paling gampang untuk menentukan APBN saya sustainable apa enggak, apa yang dipakai. Ibu Puspa, coba jawab Bu Puspa, apa yang saya lihat? Izin Pak, pertama primary balance-nya, kemudian pertumbuhannya Pak. Wah, dia pinter. Tapi nggak dapat tadi ya. Jadi kita lihat primary balance yang utama, begitu positif kita anggap anggarannya berkesinambungan, yang lain kita nggak peduli. Sebutnya itu kalau melihat. Tapi selama ini kita sering negatif terus kan, sekarang negatif terus kan. Jadi anggaran kita selama bertahun-tahun didesain untuk tidak berkesinambungan. Anda tahu nggak? Tahu nggak itu? Nggak tahu ya? Memang kita nggak becus. Tapi itu melihat keadaan ekonomi, kita perlu apa? Biasanya kalau primary surplusnya defisit, itu biasanya kita artinya membutuhkan untuk memberi dorongan ke ekonomi. Biasanya kalau ekonomi lagi susah, itu kita buat defisit. Tapi nggak boleh terus-terusan. Kebijakan yang bagus adalah pada satu saat primary surplusnya dibuat positif. Jadi kira-kira itu. Saya mau nanya lagi nih. Orang sibuk kan nuduh pemerintah kebanyakan utang. Rasio utang ke PDB-nya hampir 40%. Defisitnya di atas 2% ke PDB lah anggarannya. Orang bilang Pak Jokowi ngutang terus, yang sekarang juga pasang ngutang juga. Pak SBY ngutang juga walaupun agak menurun pada waktu itu rasio ke PDB-nya. Kalau saya diprotes sama mahasiswa mempertanyakan kenapa utang kamu ke PDB sebesar itu artinya negara mau bangkrut kira-kira gitu. Jawabannya apa? Saya akan bisa pakai tadi. Oke, saya nggak mengganggu pakem-pakem yang ada di dalam negeri kan. 3% dari PDB defisitnya, 60% di bawah 60% dari PDB utangnya. Tapi ada yang lebih bagus lagi, kalau kita lihat seluruh dunia, nggak ada yang seketat kita sekarang. Amerika 6% dari PDB utangnya tiap tahun, udah berapa tahun terakhir, utang ke PDB-nya hampir 100% lebih. Jepang mirip-mirip, rasio utang ke PDB-nya 275-250%. Jerman, negara yang dianggap paling prudent pun, sama mendekati 100% utang ke PDB-nya. Semuanya sama, Italia 100%, wah semuanya lah. Malaysia, Thailand, Singapura semuanya di atas kita. Malaysia mungkin mendekati 60%. Thailand juga tinggi. Jadi kita di kawasan termasuk yang paling prudent. Itu satu. Yang kedua, saya bisa ajarin lagi begini. Acuan itu dipakai untuk apa sih? Dulu ada studi di ekonomi fiskal, yang saya nggak tahu ada studi ekonomi fiskal nggak ada. Saya belajar economics, ada bagian fiskalnya. Di situ sebetulnya kenapa sih perlu rasio-rasio itu? Itu untuk mengukur suatu negara bangkrut apa enggak. Acuannya nggak ada. Ya dipakailah utang ke PDB ini PDB, tapi acuan suatu negara bangkrut apa enggak tuh nggak clear. Apakah kalau di atas 60% ke PDB, per PDB rasio utangnya negaranya bangkrut? Enggak, lihat tuh. Jepang, Amerika, Jerman, seperti itu semua kan. Negara sekeliling kita seperti itu. Jadi besaran-besaran itu dipakai oleh lembaga pemerintah untuk melihat kesinambungan suatu anggarannya, sebetulnya untuk mengukur suatu negara itu mau bayar utang atau mampu bayar utang, itu aja. Jadi walaupun utang kita besar, kalau kita mampu bayar utang ya udah peringkatnya tetap bagus. Kayak Amerika masih triple A kan, walaupun turun satu. Jerman juga masih triple A, rasionya seperti itu, besar-besar semuanya. Jadi ilmu fiskal itu angka-angka tadi diambil agak arbitrary. Kita nggak tahu kapan satu negara bangkrut dari ukuran-ukuran itu.
Tapi untuk lembaga pemerintah atau yang mau ngasih pinjam ke kita atau yang mau beli surat utang kita adalah mereka pengen lihat kita mau bayar utang atau mampu bayar utang tidak. Itu aja utamanya. Jadi kalau saya misalnya rasio utang ke PDB-nya 40%, tapi besok saya bilang saya default, saya nggak mau bayar utang, selesai itu. Surat utang kita nggak laku. Walaupun kita bilang anggaran kita kredibel, orang nggak akan ada yang mau ngasih pinjam ke kita. Selesai. Dianggapnya kita nggak prudent, anggarannya nggak berkesinambungan dan lain-lain. Runtuh semua kepercayaan ke fiskal. Jadi yang kita mesti jaga itu, apakah saya bisa bayar utang atau saya mau bayar utang. Dua itu. Dan misalnya saya kepepet karena kondisi ekonomi memburuk, saya mesti ekspansi supaya ekonomi yang nggak hancur. Terus defisitnya saya lebarkan di atas 3%, ya undang-undangnya mesti betul ya, kita mesti perpu kali. Tapi dari sisi praktek internasional, ngaco apa enggak? Enggak juga. Suatu saat mungkin kita akan menghadapi keadaan itu nanti, kalau bukan sekarang ya. Bukan zaman saya yang jelas, kalau gua mah jago, ekonomi pasti bagus terus, naik terus. Nanti suatu saat kalau Anda udah jadi pemimpin yang saya masih kan 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi lah jadi pemimpin juga sama di posisi saya ini, mungkin Anda menghadapi keadaan yang sama. Tadi counter cyclical yang dibilang tadi, counter cyclical policy mesti dijalankan. Kalau enggak ekonomi hancur. Jadi counter cyclical itu gimana? Ekonomi itu punya siklus bisnis turun, naik, turun, naik. Itu kita tuh setiap 7 tahun sekali. Kalau lagi santai, kalau lagi pintar bisa 10 tahun. Normalnya 7 tahun, naik, turun, naik. Pasti ada turunnya. Ini nggak pernah nggak kejadian, pasti kejadian. Nah waktu naik, kita boleh kurangin dorongan fiskal sedikit. Tapi waktu turun begini ke bawah, kalau fiskalnya kita perketat dan lain-lain, ini makin ke dalam, jatuhnya makin ke bawah. Hancur kita. Jadi fiskal, acuan-acuan fiskal itu tetap kita mesti memperhatikan keadaan ekonomi kita. Contoh yang paling gampang apa? 9798. Ada speculative attack, ekonomi melambat. Apa yang kita lakukan? Naikkan bunga sampai 72%. Ketatkan kebijakan fiskal. Semua program berhentiin. Kita sering nyalahin IMF kan? Padahal bukan yang salah kita sendiri karena pengetahuan kita kurang. IMF masuk setelah kita berantakan. Tapi kalau untuk populis gue suka nyalain IMF. Wah IMF ngaco tuh. Padahal yang salah kita sendiri. Jadi waktu kita rem lebih dalam. Akibatnya jatuh. Hampir negara kita bubar. Ekonomi mengalami kontraksi 13,1% terdalam di kawasan. Padahal kita yang diserang terakhir. Ini gue ngomong untuk siapa ya? Untuk mahasiswa apa untuk depan nih? Bu Puspa, lo begini dikit lo ngerusak dulu. Enggak, untuk teman-teman ya. Jadi ya, yang Anda pelajari fiskal ya, yang apalan pasti saya duga belajarnya banyak kan bacanya apalan karena fondasinya belum terlalu kuat. Fondasi filosofinya ya. Kalau filosofi belajar sama dokter filosofi. Main-main. Tapi ya, itu pelajaran yang mahal sekali buat kita. Tapi instrumennya macam-macam kan, bisa moneter, bisa fiskal. Yang jelas kita nggak perlambat ekonominya. Pernah nggak kita buktiin bahwa kebijakan yang bagus, fiskal yang bagus, tentunya dibantu moneter ya, menyelamatkan kita? Pernah. Di tahun 2009, 2008, 2009 itu ada orang bilang global financial meltdown yang dimulai di Amerika. Itu menyebar ke seluruh negara di dunia. Hampir semua negara mengalami pertumbuhan negatif. Amerika negatif, Inggris, Eropa, Jerman, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, semuanya pertumbuhan ekonomi negatif. Tapi ekonomi kita tumbuh berapa? 4,6%. Di tengah hancurnya perekonomian dunia,
kita masih tumbuh 4,6%. Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Kita melakukan counter cyclical policy. Dari mana Anda tahu? Saya dulu tukang bisik-bisik, nggak dibayar, nggak apa-apa lah. Think tanknya SBY kita kasih masukan. Jadi fiskal pada waktu 2009 itu dilakukan ekspansi fiskal berlawanan dengan kontraksi fiskal pada waktu 1998. Fiskalnya, defisitnya didesain naik dari 1,1 sampai 1,5 ke 2,75. Ekspansi fiskalnya. Moneternya, bunganya diturunkan, uang digelontorkan ke sistem. Semacam kalau sekarang QE, quantitative easing. Tapi kita udah ngelakuin duluan. Cuman orang kita banyak yang nggak tahu. Karena mereka, apa kita bilang, mereka adalah eksekutor. Think tanknya di belakang jauh. Tapi itu menyelamatkan kita. Jadi kebijakan fiskal yang baik menyelamatkan kita tahun 2008-2009. Mana lagi? 2015. Waktu itu Bank Sentral Amerika sedang naikin bunga, siklusnya naikin bunga ke atas. Kita awal tahun 2015 babak belur. Oh, inflasi tinggi, ekonomi melambat dan lain-lain. Fiskal kita ekspansif di atas kertas. Tapi karena pemerintahan baru tidak dijalankan dengan baik. Jadi mulai bulan Mei 2025 belanja infrastruktur dikebut habis-habisan. Waktu menterinya Pak Basuki. Kenapa saya tahu? Saya bisikin di sampingnya Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi. Nggak dibayar lagi, nggak apa-apa lah. Tapi fun. Artinya apa? Fiskal, walaupun kelihatannya santai, tiap tahun ribut, dihajar DPR, itu menentukan masa depan kita.